Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Diva dengan NIM 12 12 40 169. Di sini saya akan menjelaskan arus 1 dan 2. Dimulai dari gudang 1 yang terdapat NaOH dan natrium sulfat sebagai pengotor, lalu dikirim menggunakan konveyor dan dilanjut menggunakan bucket elevator dan masuk ke dalam hopper 1, kemudian dimasukkan ke dalam mixer 1. Nah, di dalam mixer 1 ini, NaOH dan natrium sulfat dicampur dengan air dari arus 2, lalu dibantu proses pelarutannya menggunakan steam. Steam ini bertujuan untuk meningkatkan suhu larutan sehingga dapat mempermudah proses pelarutan. Lalu larutan yang sudah terbentuk itu digunakan untuk penetralisasi di netralizer 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Afianto dengan NIM akhir 183. Di sini saya akan menjelaskan PFD nomor arus 3 dan 4. Pertama, mulai dari nomor arus 3 itu dari gudang 02, yang dimana isinya itu eh, C6H5COH atau asam benzoat padatan dengan sedikit kandungan air. Dia akan ditransportasikan melalui konveyor dan masuk ke dalam H02 atau hopper. Nah, di bawah sini, di bawah hopper itu ada bukaannya, yang dimana dia diatur oleh weight controller dan ratio controller. Dia akan membuka bukaannya secara teratur, sehingga eh, bahan yang masuk itu tidak sekaligus, yang artinya akan diatur secara teratur oleh controller ini, dan masuk ke dalam mixer 02. Nah, di dalam mixer 02 ini reaksinya endotherm karena ada penambahan steam ke dalam jaketnya, dan juga akan ada penambahan dari hasil stripper dan dari tangki 02. Selanjutnya itu di arus nomor 4, tangki 01 itu isinya H2SO4 atau asam sulfat dan sedikit kandungan air. Nah, H2SO4 ini sebagai katalisator akan dipompa menuju ke dalam reaktor 01, yang dimana dia akan melewati FC03 atau flow controller. Fungsinya itu untuk mengatur aliran si H2SO4-nya ini untuk masuk ke dalam reaktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Murti Dwi Asmara dengan NIM akhir 123 akan menjelaskan PFD pada arus 5 dan 6. Pada arus 5, dimulai dengan arus 5, tangki 2 yang berisikan metanol dengan sedikit air dipompakan ke dalam mixer 2. Di dalam mixer 2 terjadi percampuran eh, bahan dari arus 3, arus 5, dan arus 18. Nah, arus 5 ini berisikan metanol dengan sedikit air, arus 3 berisikan asam benzoat dengan sedikit air, dan arus 18 ini berisikan metanol dengan sedikit air, dicampurkan dalam mixer 2. Lanjut ke arus 6, hasil dari mixer 2 dimasukkan ke dalam, dipompa masuk ke dalam reaktor 1. Nah, hasil dari mixer 2 ini ada asam benzoat, metanol dengan sedikit air. Pada arus 6 ini, suhu menjadi naik karena bereaksi secara endoterm. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Sigalinging dengan NIM 121240203. Di sini saya akan menjelaskan PFD dari arus ke-7 dan arus yang ke-8. Jadi pada arus 7, setelah melalui reaktor yang pertama, produk atau metil benzoat akan ditransfer ke dalam reaktor yang kedua untuk direaksikan lebih lanjut agar diperoleh hasil yang lebih sempurna.
Reaksi yang terjadi di dalam reaktor ini adalah reaksi eksoterm, di mana reaksi tersebut akan melepas panas ke lingkungan, sehingga diperlukan air untuk menurunkan suhu sistemnya atau reaktornya. Setelah metil benzoat terbentuk sempurna, produk akan ditransfer ke dalam dekanter. Lalu yang selanjutnya pada arus ke-8, di dalam dekanter ini terdapat metil benzoat, asam benzoat yang tidak bereaksi, metanol yang tidak bereaksi, air, dan H2SO4 untuk dipisahkan berdasarkan densitasnya. Hasil bawah dari dekanter merupakan metil benzoat dan asam benzoat. Nah, hasil ini akan dimasukkan ke dalam PPHE untuk meningkatkan suhu produknya sebelum dipindahkan ke dalam menara distilasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Anissa Ramawati dengan NIM 121240233. Berikutnya yaitu adalah alir 9. Alir 9 merupakan hasil bawah dari proses destilasi yang berupa metil benzoat dan asam benzoat yang akan dimasukkan ke dalam menara destilasi. Sebelum masuk pada menara destilasi, hasil dari destilasi itu akan masuk ke PPHE yang bertujuan untuk meningkatkan suhu dari 65 derajat Celcius menuju 213 derajat Celcius sebelum masuk pada menara destilasi. Pada PPHE terjadi pertukaran panas dari arus atas menara destilasi. Nah, setelah itu keluar dari PPHE 1 keluar cairan yang memiliki suhu sebesar 143 derajat Celcius yang lalu dilanjutkan lagi dengan proses pemasukan pada PPHE 2. Setelah melalui proses pada PPHE 2, didapatkan suhu sebesar 182 derajat Celcius. Yang selanjutnya akan dioper lagi menuju HE. Nah, pada HE ini, larutan akan dipanaskan kembali. Nah, perbedaan pemanasan antara HE dan PPHE adalah HE itu merupakan pemanasan yang berupa steam, sedangkan PPHE itu dipanaskan oleh arus produk. Setelah pada HE selesai, larutan akan masuk kepada menara destilasi. Yang kemudian setelah masuk pada menara destilasi akan dimasukkan lagi kepada boiler yang merubah fasa cair menjadi uap. Nah, sebagian uapnya itu akan masuk kembali kepada menara destilasi dan sebagiannya lagi akan dibuang. Fase gas yang masuk akan bercampur dengan air. Air dan gas akan berkontak dengan metil benzoat yang menyebabkan metil benzoatnya akan masuk ke dalam kondensor. Maka cairan akan terbentuk. Nah, cairan yang terbentuk akan masuk pada akumulator. Sebagian cairan akan dikembalikan lagi ke dalam menara destilasi dan sebagiannya lagi akan dialirkan ke bawah untuk menjadi produk. Nah, tujuan untuk dimasukkannya lagi sebagian cairan ke dalam menara destilasi yaitu untuk meningkatkan konsentrasi si asam benzoat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Al-Hawari dengan NIM akhir 092 dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan tentang arus nomor 10 pada PFD ini. Jadi, arus nomor 10 pada PFD ini merupakan hasil atas dari menara destilasi yang berupa metil benzoat dan juga sedikit asam benzoat yang berfase gas. Hasil atas dari menara destilasi ini akan menuju ke alat kondenser untuk merubah fasenya dari fase gas menuju ke fase cair. Hasil dari alat kondenser ini berupa metil benzoat dan juga sedikit asam benzoat yang berfase cair akan menuju ke alat akumulator untuk
disimpan sementara. Lalu setelah dari alat akumulator, metil benzoat dan juga sedikit asam benzoat cair, ada yang mengalami proses reflux kembali ke menara distilasi untuk meningkatkan konsentrasi produk. Dan juga ada yang menuju ke PPHE01 atau proses to process heat exchanger 01. Jadi, metil benzoat dan juga sedikit asam benzoat dari akumulator yang bersuhu 199,8 derajat Celcius akan diturunkan suhunya pada PPHE01 dengan melakukan kontak dengan hasil bawah dari dekanter yang memiliki suhu lebih rendah dari metil benzoat dan juga asam benzoat. Lalu hasil dari alat PPHE01 yaitu metil benzoat dan juga sedikit asam benzoat cair yang bersuhu 75 derajat Celcius yang kemudian akan didinginkan kembali dengan menggunakan cooler 01, yang dimana pendingin dari cooler 01 yaitu air dari utilitas. Lalu hasil dari cooler 01 yaitu metil benzoat dan juga sedikit asam benzoat cair dengan suhu 40 derajat Celcius yang kemudian akan menuju ke tangki 03 untuk disimpan sebagai produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiananto dengan NIM 121240208. Di sini saya akan menjelaskan arus proses nomor 11. Arus proses nomor 11 merupakan hasil bawah dari menara distilasi yang fasanya sendiri merupakan cair. Di sini hasil bawah dari menara distilasi itu mengandung asam benzoat dan juga metil benzoat, tetapi yang lebih besar di sini merupakan asam benzoatnya. Di sini hasil bawahnya itu dipanaskan terlebih dahulu masuk ke dalam reboiler. Di reboiler si hasil bawah dari menara distilasi ini yang merupakan asam benzoat dan juga metil benzoat itu dipanaskan sehingga ada yang berubah wujudnya menjadi gas, yaitu masuk kembali ke dalam menara distilasi. Sedangkan yang fasanya masih cair itu masuk ke dalam PPHE. Di dalam PPHE itu dimanfaatkan panasnya. Setelah itu keluar dari PPHE, dia langsung lanjut dibuang ke unit pengolahan lanjutan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reva Aida Nugroho dengan NIM 121240046. Kali ini saya akan menjelaskan PDF di arus 12, yaitu dari hasil atas dekanter, yaitu kan ada H2SO4, metanol, air, dan sedikit asam benzoat yang terbawa. Lalu masuk ke netralizer. Nah, di netralizer ini kita menambahkan NaOH dari mixer 1 yang sudah dibuat dari campuran NaOH yang dicampur dengan air. Nah, di netralizer ini kita menyampurkan asam benzoat, H2SO4, metanol, air, dan NaOH. Nah, nanti di sini tuh bakal ada reaksi di mana asam benzoat berubah menjadi natrium benzoat dan H2SO4 berubah menjadi natrium sulfat. Nah, setelah reaksi ini langsung dimasukkan ke evaporator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Faras Mufid dengan NIM 1212470. Di sini saya akan menjelaskan PFD nomor arus 13 ini. Nah, di arus 13 ini dimulai dari mixer 01 yang isinya itu NaOH
yang bakal masuk ke netralizer 01 ini. Nah, fungsi dari NaOH di sini itu buat ngenetralin reaksinya. Karena di sini tuh reaksinya bersifat asam. Makanya di netralizer ini ditambahin NaOH biar reaksinya itu netral. Nah, habis itu netralizer ini itu bakal ngasilin garam Na2SO4 yang nantinya itu garamnya bakalan masuk ke UPL atau unit pengolahan lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalia Tirta Rahmadani dengan NIM 121240117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus 14. Arus 14 merupakan hasil dari proses netralisasi pada mesin netralizer. Hasil dari netralizer berupa metanol, H2O, natrium sulfat, dan sedikit metilbenzoat yang kemudian akan dipisahkan menggunakan evaporator. Di evaporator, natrium sulfat dan sedikit metilbenzoat akan bereaksi menjadi natrium benzoat yang menjadi hasil bawah dari evaporator. Dan hasil atas dari evaporator itu sendiri merupakan metanol dan air. Total laju alir pada arus 14 sebesar 6.321,62 kg per jam. Yang terdiri atas 5.971,02 kg per jam metanol, 313,80 kg per jam H2O, 2,46 kg per jam metilbenzoat, 31,99 kg per jam natrium sulfat, 2,35 kg per jam natrium benzoat. Arus 14 terjadi pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Perkenalkan, nama saya Fayazin Naira Aska Sabira dengan NIM 121240023. Di sini saya akan menjelaskan arus 15. Nah, arus 15 ini merupakan hasil bawah dari evaporator 1 dengan laju alir total sebesar 40,39 kg per jam. Dan komposisi dari arus ini terdiri atas metanol 3,29 kg per jam, kemudian ada air 0,29 kg per jam, metilbenzoat 2,46 kg per jam, natrium sulfat 31,99 kg per jam, natrium benzoat 2,35 kg per jam. Kemudian arus ini memiliki suhu 98,9 derajat Celcius. Dan setelah keluar dari evaporator 1, aliran ini akan diteruskan ke UPL atau unit proses lanjutan untuk tahap pemrosesan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Irfan Mariuto Sagala dengan NIM 121240068. Di sini saya akan menjelaskan aliran ke-16. Nah, aliran ke-16 itu berupa metanol dan juga air dari hasil atas dari evaporator. Hasil atas evaporator ini bakalan masuk ke dalam yang namanya itu kondensor. Fungsi kondensor adalah untuk mengubah fasa gas menjadi fasa cair. Nah, dengan pengubahan ini dibantu dengan media air sebagai medianya digunakan untuk menurunkan suhu dari si metanol dan si air. Hal ini terbukti kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan suhu dari 98,9 derajat Celcius menjadi 66,4 derajat Celcius, namun pada tekanan yang sama yaitu 1 atm. Terus setelah itu bakal masuk ke dalam namanya akumulator. Akumulator adalah penampungan sementara sebelum masuk ke alat berikutnya. Pada tahap berikutnya, setelah ditampung dalam akumulator, itu bakalan dipompa masuk ke dalam yang namanya itu stripper. Nah, terus di situ juga ada yang namanya itu LC yang berartikan bahwa level control, yaitu yang mengatur bahwa kuat arusnya aliran yang mengalir pada pipa. Terus di sini juga ada keran. Nah, hasil dari akumulator masuk ke dalam stripper tidak ada terjadi perubahan suhu dan juga tidak ada perubahan tekanan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barsilai Probodi Bararta dengan NIM 121240207. Di sini saya akan menjelaskan PFD dengan nomor arus 17.
setelah larutan metanol dengan kandungan air ditampung di akumulator, larutan itu akan masuk ke dalam stripper dengan suhu 66,4 derajat Celcius. Tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi kadar air dalam larutan. Nah, larutan akan masuk melalui tray, kemudian akan turun ke bawah, dan akan dilanjutkan ke dalam reboiler. Nah, di reboiler ini sebagian akan dilakukan pemanasan dan sebagian akan dibuang ke dalam UPL, unit pengolahan lanjutan. Dan larutan yang dipanaskan akan mencapai suhu 103 derajat Celcius, yang mana akan berubah fasa dari cair menjadi gas. Nah, gas ini yang akan nantinya saling berkontak dengan larutan metanol yang masuk dari atas tadi, sehingga metanol akan terbawa oleh gas menuju ke atas, sedangkan air akan tetap ke bawah. Maka akan terbentuklah metanol yang kemudian nantinya akan didinginkan kembali di dalam kondensor untuk mengubah fasa dari gas menjadi cair dan disimpan ke dalam akumulator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Zulfali Tahaya dengan NIM 121240022 dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arus 18 yang merupakan hasil atas dari stripper 1. Hasil atas dari stripper 1 ini berupa fase gas atau uap dengan komponen yang dihasilkan yaitu metanol dan juga air, dengan laju alir metanol sebesar 5.958,78 kg per jam dan laju alir air sebesar 8,95 kg per jam dengan total laju alir yaitu 5.967,73 kg per jam. Hasil atas dari stripper ini berada pada suhu 64,9 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer yang kemudian masuk ke dalam kondensor 3, yang pada kondensor 3 ini akan mengalami perubahan fasa yaitu dari gas menjadi cair dengan suhu akhir yang dihasilkan yaitu 64,7 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer yang kemudian akan masuk ke dalam akumulator 3 yang merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum dialirkan ke dalam mixer 2. Terima kasih.